Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosetta Lita Roberts. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya atau terhadap saham atau stocks research pada mata kuliah manajemen investasi dan portofolio mengenai 3 saham, yaitu saham Telkomsel, BCA, dan Hotel Sahid. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluannya itu meliputi latar belakang dan kondisi pasar modal. Latar belakangnya itu karena semakin berkembangnya teknologi di masa pandemi ini, maka salah satu dampaknya yaitu investasi yang menjadi booming atau menjadi terkenal, dan banyak orang yang melakukan investasi tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika merujuk pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 5, saham atau efek adalah surat berharga yang menjadi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, tanda bukti utang, kontrak berjangka atas efek, dan setiap bentuk derivatif dari efek. Dan ini juga berwujud perseroan terbatas maupun bentuk emiten yang dipakai untuk mengantar pemilik saham. Oleh karena itu, karya tulis ini akan menjelaskan dan membahas mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal menggunakan data dari berbagai sumber yang bertanggung jawab. Dan mengambil contoh dari 3 emiten saham, yaitu TLKM atau Telkomsel, BBCA atau BCA, dan SHID atau Hotel Sahid. Dalam kondisi pasar modal di Indonesia juga, peranan pasar modal itu penting dalam perekonomian, baik untuk sebagai modal atau pendanaan untuk usaha, di mana dengan mendapatkan suntikan dana dari para investor yang bersedia berinvestasi di dalam sebuah perusahaan. Namun, kondisi pasar modal pada tahun sebelumnya 2020, semenjak masuknya COVID-19 di Indonesia, menjadi terpuruk. Seperti yang kita tahu, rupiah tetap berada di angka 16.200, mencapai 16.205 perak per dolar Amerika, dan itu merupakan suatu keterpurukan yang sudah lama tidak terjadi. Yang pertama ada PT Telkomsel Indonesia Persero Terbuka, biasa disebut Telkom Indonesia. Kalau di dalam IDX memiliki kode TLKM, dan di dalam NYSE memiliki kode TLKM. Adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengeklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,9% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara atau Telkometra, PT Pins Indonesia atau Pins. Direktur utama Telkom saat ini adalah Ririk Adriansyah yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Telkom tahun buku 2018 pada 24 Mei 2019. Analis Deutsche Bank Verdant Indonesia Herianto menyatakan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM memiliki sejumlah kekuatan untuk mempertahankan pertumbuhan kinerja keuangan dan penguasaan pangsa pasar industri telekomunikasi nasional dalam jangka panjang. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM juga merupakan emiten telekomunikasi yang terbebas dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS.
Bandingkan dengan emiten telekomunikasi lainnya, Deutsche Bank meyakini pertumbuhan kinerja keuangan perseroan akan terus berlanjut hingga menyentuh angka pendapatan sebesar 94 triliun pada 2015 dibandingkan realisasi tahun lalu yaitu 89,7 triliun. Laba bersih diharapkan meningkat dari 14,6 triliun menjadi 15,3 triliun. Berbagai faktor tersebut mendorong PT Telekomunikasi Indonesia tetap dipertahankan dengan rekomendasi beli dengan target harga 3.300. PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka atau TLKM merupakan satu-satunya emiten telekomunikasi nasional yang berhasil meraup keuntungan bersih sepanjang tahun lalu. Telkom membukukan pendapatan sebesar 89,69 triliun, naik 8,11% dibandingkan 2013 sebesar 82,96 triliun. Sedangkan laba bersih mencapai 14,63 triliun pada 2014, naik 3,4% dibandingkan 2013. Senilai 14,2 triliun. Bandingkan dengan dua operator lainnya, XL membukukan rugi sebesar 891 miliar. Pendapatan sebesar 23,56 triliun, naik 10,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 21,35 triliun. Layanan data berkontribusi 29% terhadap total pendapatan perseroan pada 2014, naik dari kontribusi 2013 yang sebesar 23%. Sedangkan Indosat mencatat penurunan rugi bersih sebesar 28,7% menjadi 1,98 triliun pada 2014 dari tahun sebelumnya 2,78 triliun. Pendapatan juga bertumbuh tipis sebesar 1% menjadi 24,8 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya 23,8 triliun. Kemudian ada analisa return dari TLKM. Dari dilihat data di sini, sebenarnya data ini ada banyak, tapi yang kita ambil yang ada betanya. Harga Telkomsel, harga ISG, return Telkomsel, return IHSG, return IHSG geometrik, dan didapatkan beta sebesar 0,78397 atau yang kita bulatkan sebesar 0,768. Dan terdapat juga risk dan return dari Telkomsel mendapatkan Y sama dengan 0,684x. Kemudian risk dan return PT Telkomsel Indonesia dibandingkan dengan IHSG. IHSG adalah harga saham gabungan, yaitu grafik saham yang menunjukkan pergerakan rata-rata seluruh saham di dalam bursa efek atau sebagai ringkasan kondisi pasar modal BIE secara real time tanpa harus menganalisis instrumen saham satu persatu. Berdasarkan grafik di atas, PT Telekomunikasi Indonesia cenderung memiliki risk and return yang cukup tinggi dibandingkan IHSG dengan range min 0,14 sampai dengan 0,23. Sedangkan risk and return di IHSG yaitu min 0,17 sampai 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka atau TLKM memiliki risiko yang tinggi dan memiliki return yang tinggi juga, dan baik untuk dibeli oleh para investor. Untuk summary output yang kita dapat seperti regression statistics multiply R 0,4862776, R square 0,236466255, adjusted R yaitu 0,2230700926, standard error 0,0578465663, observationnya 59. Dan terdapat ANORPA dari
ANOVA dari regression, residual, dan total. Kemudian koefisien standar error. Berdasarkan perhitungan dan hasil valuasi risk dan return di atas dapat dilihat dan dipahami dalam koefisien beta, di mana koefisien beta menunjukkan berada pada angka 0,768, dan dapat disimpulkan bahwa saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM berada pada titik yang baik. Akan tetapi nilai tersebut masih menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia masih memiliki risiko yang rendah, walaupun memiliki return yang sangat optimal. Analisa portofolio efisien. Hasil valuasi menunjukkan bahwa memiliki monthly market return geometry average sebesar 0,44%, annual market return sebesar 5,411% atau actual return, risk-free rate sebesar 4,98% dan cost of equity sebesar 5,31%, mampu memberikan pendapatan tahunan atau annual return lebih besar dibandingkan dengan expected return. Ini menjadi saham Telkomsel merupakan saham yang efisien. Selain itu, dilihat dari dividen tahunan, dividen growth, cost of equity, nilai intrinsik, Telkomsel sebesar 17452,85, yang berarti Telkomsel masih masuk ke dalam kategori undervalued karena nilai intrinsik yang sekarang mencapai 2,902. Oleh sebab itu, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan saham yang sangat direkomendasikan para kalangan investor, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Karena saham PT Telekomunikasi Indonesia dapat dikatakan stagnan atau tidak berfluktuasi secara signifikan, juga memiliki return yang melebihi ekspektasi returnnya. Kemudian ada saham dari Bank Sentral Asia atau BBCA, memiliki kode IDX BBCA, merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957. Kemudian kinerja PT Bank Sentral Asia Terbuka ini yang positif pada kuartal 1 2020 tidak cukup memikat investor di pasar modal. Saham emiten berkode BBCA diperdagangkan ditutup pada level Rp24.825 atau turun 0,10% dari harga penutupan sebelumnya yang berada pada level Rp24.850. Padahal BBCA pada pekan sebelumnya mampu mencapai peningkatan harga sebesar 3,76% dengan berada pada rentan posisi level Rp23.400 hingga Rp25.000. Bahkan pada bulan lalu saham BBCA sempat mencapai level Rp27.000. Harga saham yang terus berfluktuasi tersebut membuat saham BCA merosot 11,65% sepanjang 1 tahun terakhir. Berdasarkan anggaran dana perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Bank BCA adalah bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya. Dan didapatkan dari analisa dan return PT BCA, beta menunjukkan angka 0,948 atau yang kita bulatkan 0,948. Risk and return PT Bank BCA dibanding dengan IHSG, yaitu berdasarkan grafik di atas, cenderung memiliki risk and return yang cukup mirip dengan IHSG dengan range min 0,13 sampai dengan 0,1, sedangkan risk and return dari IHSG yaitu min 0,17 sampai dengan min 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa PT BCA memiliki risiko yang sama seperti saham lainnya dan memiliki return yang cukup tinggi juga dan baik untuk dibeli oleh para investor. Berdasarkan dan hasil valuasi risk and return di atas, dapat dilihat dan dipahami bahwa koefisien beta, di mana koefisien beta menunjukkan pada 0,948
Dapat disimpulkan bahwa saham PT BCA berada pada titik yang baik. Akan tetapi nilai tersebut masih menunjukkan bahwa PT Bank BCA masih memiliki risiko yang rendah walaupun memiliki return yang sangat optimal. Hasil valuasi menunjukkan bahwa PT Bank BCA memiliki monthly market return geometry average sebesar 0,44%, annual market return sebesar 3,41%, risk-free rate sebesar 4,98%, dan cost of equity sebesar 5,39%. Dengan begitu, PT Bank Sentral Asia (TBK) mampu memberikan pendapatan tahunan atau annual return lebih besar dibanding dengan expected return-nya. Ini menjadikan saham PT BBCA menjadi saham yang efisien. Selain itu, nilai intrinsik pada PT BBCA yang masih masuk ke dalam kategori undervalued karena nilai intrinsik sekarang mencapai Rp10.268. Oleh sebab itu, PT BBCA merupakan saham yang sangat direkomendasikan oleh para investor. Karena sahamnya dapat dikatakan stagnan atau tidak berfluktuasi secara signifikan dan juga menjadi return yang lebih dari expected return-nya. Kemudian ada PT Hotel Sahid Jaya International Tbk atau SHID, bergerak di bidang hotel dan akomodasi atau fasilitas sewa guna usaha yang berhubungan dengan hotel. Dari perusahaan juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan mulai beroperasi komersial sejak tahun 1974. SID ini membuka pendapatan usaha senilai 15,16 miliar. Realisasi itu turun 40,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 25,43 miliar. Kendati memiliki rugi yang dapat didistribusikan pemilik entitas induk dapat ditekan menjadi 8,70 miliar dari sebelumnya rugi 9,89 miliar. Ini strategi dilihat dari segmen usaha pendapatan utama. Makanan dan minuman anjlok 58,2% secara tahunan menjadi 3,82 miliar pada kuartal 1 2021. Sementara pendapatan dari kamar yang merupakan tulang punggung dari perseroan turun cukup terbatas 8,95% menjadi 8,64 miliar dari sebelumnya, yaitu 9,49 miliar. Di sisi lain, pendapatan dari tahunan toko tumbuh menjadi 609,34 juta, naik signifikan dari sebelumnya. Dan bisa dilihat dari analisis return-nya itu, betanya menunjukkan 0,4002 atau yang kita bulatkan menjadi 0,04. Dan dilihat dari risk and return dari PT Hotel Sahid Jaya International atau SHID International cenderung memiliki risk and return yang sangat tinggi dibanding dengan IHSG dengan range min 0,2 sampai dengan 0,6, sedangkan risk and return IHSG yaitu min 0,17 sampai dengan 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa PT Hotel Sahid Jaya International Tbk atau SHID memiliki risiko dan return yang sangat tinggi atau high risk, high return. Hasil valuasi menunjukkan PT SHID memiliki monthly market return geometri sebesar 0,44%, annual market return sebesar 5,41%, risk-free rate sebesar 4,98%, dan cost of equity 4,96%. Oleh karena itu, PT Sahid International atau SHID mampu memberikan pendapatan tahunan atau annual return lebih besar dibanding dengan expected return-nya. Ini membuat saham PT SHID merupakan saham yang efisien. Selain itu, saham ini merupakan saham yang sangat beresiko dan investor harus lebih mempertimbangkan timbal balik dari saham tersebut. Saham ini direkomendasikan bagi para investor di kelas moderat dan agresif karena PT Sahid Jaya International atau SHID berfluktuasi dengan sangat signifikan.
Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah risiko, maka semakin rendah pula hasil yang diperoleh atau yang disyaratkan. Risiko terhadap perusahaan tidak dapat dihindari. Kita hanya dapat mengelola bagaimana agar risiko tersebut dapat sekecil mungkin memengaruhi keputusan perusahaan. Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat diambil yaitu manajemen investasi dalam portofolio itu sangat penting untuk dipelajari dan diketahui, terutama untuk para investor. Dalam saham sendiri, tidak semua saham dapat disamakan walaupun memiliki rata-rata yang sama. Perlu diperhatikan lebih mendetail dan dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian presentasi yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.